Halo teman-teman, masih kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas masih di materi grayscale ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu grayscale. Citra grayscale adalah citra yang representasi pikselnya dinyatakan dalam angka 0, 1, 2, 3 sampai 255. Dan apa itu sih histogram itu? Nah, histogram adalah representasi visual dari distribusi frekuensi piksel-piksel. Contoh yang dapat kita bangun dalam grayscale adalah 5x5 dengan representasi piksel. Contohnya tuh yang pertama ini angkanya dimulai dari angka 0, 1, 90, 190, 10, 10, 0, 20, 5, 10, 15, 5, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, 50, dan 255. Nah, gimana sih caranya menghitung kecerahan dalam gambar gitu ya kan, dalam ukuran 5x5 piksel ini? Nah, jadi setiap piksel itu memiliki angka atau nomor yang bisa dibaca oleh komputer, yaitu inilah nomor-nomor biner yang dimulai dari 0 sampai 255. Dan selanjutnya next, tabel frekuensinya seperti ini. Angka mulai dari 0, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, dan frekuensinya 2, 2, 1, 1, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 50, 1, 90, 255, 4, 2, 1. Nah, tabel frekuensinya ini didapat dari mana sih? Nah, dia cara menghitungnya dari angka-angka yang sama, dari bilangan. Contohnya 0 ada berapa angka, contohnya 1, 2. Nah, angkanya kan cuma 2, 0 kan sama dengan 2. Angkanya 0, frekuensinya 2. Nah, selanjutnya angka berapa lagi? Oh iya teman-teman, cara menghitungnya dimulai dari angka 0 ya. Angka 0 sampai 255, jadi dia berurutan. Nah, selanjutnya yang paling kecil mana lagi? Angka 5. Angka 5 ada berapa? 1, 2 saja ya. Nah, 2 juga. Angka 7, 1, hanya 1 aja ya. Nah, benar. Selanjutnya angka berapa lagi? Angka 8. Angka 8 ada berapa angka di dalam kotak ini? 1, hanya 1. Nah, benar ya berarti teman-teman ya. Selanjutnya angka berapa lagi? Angka 10 ada berapa? Kita lihat sini, ada 4. Nah, selanjutnya angka yang paling kecil lagi 15. Contohnya kan ada berapa angka 15? Ada 1. Kita lihat benar enggak? Benar. Dan selanjutnya ya teman-teman, cara menghitungnya begitu teman-teman. Selanjutnya sampai 255 dan frekuensinya ada berapa, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menghitung gambar histogramnya, cara menghitungnya, cara membuatnya ini, pertama-tama kita sesuaikan saja dengan tabel frekuensi yang dari 0 sampai 255 ini. Nah, ini gambar histogramnya. Nah, contoh 0 ada di mana? Frekuensinya tadi ada berapa? 0, frekuensinya 2. Nah, jadi tabelnya dibuat 0 sampai ke angka 2, tabel histogramnya. Oke,
Selanjutnya yang 5 double frekuensi 2. Nah, kita buat 5 ada 2 sama. Baru 7 1. Nah, 7 1 nih ya, sama kan, jadi gitu teman-teman. Selanjutnya sampai seterusnya begitu teman-teman. Lalu bagaimana sih mengatur kontras atau brightness dari sebuah histogram? Nah, ada berapa langkah atau berapa cara gitu. Satu itu stretching, kedua equalization. Nah, contohnya seperti ini kan, rancang antarmuka program seperti di bawah ini. Gimana sih buatnya ini? Kalau kita menggunakan aplikasi Python gitu kan, untuk mengaplikasikan atau membuat program lah gitu, untuk mengatur kecerahan, kontras, brightness, histogram, equalization, dan kegelapan gitu, mengatur kecerahan dari sebuah gambar grayscale. Sebelum kita memulai ke dalam program Pythonnya, kita lihat dulu cara langkah-langkahnya, cara merancang antarmukanya seperti apa. Rancang antarmukanya program seperti di bawah ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke programnya. Pertama-tama kita cari dulu ya. Nah, sini saya menggunakan import cp2, memakai import Tinker belum Tinkerpad. Nah, di sini self rootnya di kelasnya saya memakai grayscale image viewer yang ukuran pixelnya 1100 kali 650 pixel, biar nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya teman-teman. Baru di dev image nya saya memakai jenis file yang image atau files, JPG, PNG, PMP, AL files, dan lain-lain ya teman-teman. Baru di sini saya pakai juga apa ya teman-teman, di sini pakai kecerahan, lalu equalisasi histogram, baru histogram jika grayscale, jumlah pixel, di lengkap ya teman-teman. Namanya grayscale image viewer root, baru autornya juga ada ya teman-teman. Dibuat oleh siapa gitu, tombol bantuannya juga ada gitu. Oke, setelah itu kita run saja ya teman-teman. Run modelnya sudah, maka berhasil. Berhasil ya teman-teman, programnya yang kita buat tadi. Nah, gimana sih cara mengambil gambar yang tadi? Nah, ini ada tombol file yang saya buat tadi yang dalam program Python kita ya teman-teman. Ini open untuk mencari gambarnya, ini untuk akhiri atau exit dari keluar dari programnya, dan ini operation. Nah, ini yang sangat perlu ya teman-teman. Ada histogramnya, brightnessnya, state stringnya, equalization-nya. Nah, ini tombol bantuannya, tentang konten atau autornya, lengkap ya teman-teman. Dia buatnya juga udah terstruktur sesuai yang prompt yang kita inginkan tadi, brightnessnya, kecerahannya, oke, lengkap lah teman-teman, cukup bagus juga.
Oke, mari kita buka dulu satu gambar gitu ya teman-teman. Nah, saya pilih gambar ini aja. Oke, nah ini ya teman-teman. Gimana sih cara buat ini supaya gambarnya lebih cerah gitu kan, lebih terang gitu. Nah, kita pakai operation ini tadi, histogram. Ini histogramnya masih, kalau dibilang masih gelap ya teman-teman ya, karena rata-rata masih di bawah 200 pixel tingkat histogramnya. Nah, baru kita edit saja pakai brightnessnya, kita naikkan brightnessnya biar makin cerah gitu. Nah, kita buat di 40 saja. Stretchingnya kita buat juga brightnessnya kita buat di 50 aja lah. Oke, nah makin cerah deh ya. Stretchingnya kita naikkan juga, naikkan lagi. Apa sih gunanya stretching ini ya kan? Nah, stretching ini buat gambarnya biar semakin mulus gitu teman-teman, semakin bersih, jernih, dan semakin tajam juga gitu. Equalizationnya ini untuk equalization. Nah, ini gunanya ini ya teman-teman, gambarnya semakin apa ya, semakin pecah gitu gambarnya, untuk mengubah gambarnya semakin pecah. Tapi kalau kita stretching lagi atau tajam lagi, nah ini akan berubah. Berubah ya teman-teman ya. Gambar kita semakin cerah, semakin jernih itu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pengen edit foto gitu kan, foto pre-wedding atau foto pacarnya gitu ya kan, ya bisa aja pakai aplikasi yang bisa kita buat sendiri gitu dalam aplikasi Python ini. Jadi sungguh sangat bermanfaat sih ya. Dari yang sangat gelap bisa jadi terang, bisa juga sangat terang dan terang, lumayan terang. Kita lihat dulu histogramnya. Nah, histogramnya hampir rata-rata di atas 400 ya teman-teman. Nah, hampir mendekati 500. Masih ini udah cukup normal sih tingkat kecerahannya, intensitasnya. Oke teman-teman, bermanfaat banget ini sebenarnya aplikasi ini. Kita bisa ngedit foto kita bisa edit contohnya foto-foto kayak mau ke zaman jadul gitu kan. Nah, ini teman-teman, kita pakai brightness, pakai darkness, equalization, pakai penajam warna itu teman-teman. Coba kita ambil gambarnya dulu. Nah, gambarnya bisa berubah ya teman-teman. Oke, histogramnya wow, ini lumayan bagus juga sih penerangannya. Coba kita tambahin kecerahannya lagi di 20. Oke, brightnessnya 20, stretchingnya kita tambahin lagi.
tambahan lagi, resolusinya tambah sekali. Nah udah, coba kita cek histogram. Wow, hampir mendekati rata-rata intensitas di atas 500 pixel teman-teman. Nah ini histogramnya sangat berguna kali memang kalau kita mau cek gambar gitu kan. Kalau gambar kita agak buram atau apa, kita bisa cek aja ke histogram kita ini berapa sih pixelnya gitu kan, berapa rata-rata pixelnya, tingkat kecerahannya, kita bisa lihat intensitasnya di histogram Citra Grayscale yang ada di program Python kita begini teman-teman. Nah begitu teman-teman, sekianlah video dari saya. Semoga materi ini bermanfaat tentang pembelajaran citra digital tentang grayscale, brightness, darkness, dan equalization dan histogram. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. See you.